Polisi menyebut kasus ABG berusia 15 tahun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah bukanlah kasus pemerkosaan, tetapi persetubuhan anak di bawah umur. Namun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meyakini bahwa kasus itu sudah memenuhi unsur pemerkosaan. Kami akan langsung membahasnya bersama Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar. Selamat sore Pak Nahar. Pak Nahar, apa yang membuat Anda yakin begitu atau dari Kemen PPPA ini sendiri yakin bahwa ini sudah masuk dalam unsur kasus pemerkosaan, bukan persetubuhan anak di bawah umur? Iya, satu dari sisi regulasi gitu ya. Ketika kita harus menyandingkan dua regulasi, satu misalnya menggunakan KUHP dengan pasal 285 dengan istilah perkosaan, tentu kita coba cek apakah misalnya ketika ada regulasi lain terkait dengan anak yang mengatur itu gitu ya, khusus untuk anak, maka kita temukan di pasal 76 Undang-Undang 35 tahun 2014 bahwa unsur kekerasan, ancaman kekerasan terhadap anak, ada tambahan istilah persetubuhan dengannya atau dengan orang lain gitu ya. Lalu kemudian jadi artinya bahwa persetubuhan dengan anak sudah masuk kategori perkosaan, unsurnya sudah dipenuhi. Bahkan undang-undang yang lex spesialis ini menegaskan kemudian di pasal 81 Undang-Undang 17 2016 di mana caranya bukan hanya kekerasan dan ancaman kekerasan, tetapi ada cara lain, misalnya dengan tipu daya, bujuk rayu dan segala macam. Iming-iming Nah, begitu ya? jadi ini ya bahwa ini sudah masuk kategori itu. Baik. Catatannya adalah bahwa kasus ini harus diproses dan dikembangkan karena bisa jadi bukan hanya pasal 76D, tapi bisa berkaitan juga dengan 76F dan 76I terkait dengan misalnya perdagangan perdagangan anak gitu ya, lalu kemudian eksploitasi anak. Jadi ini polisi sudah bekerja, lalu kemudian kita berharap bahwa pendalaman ini bisa dilakukan. Lalu kemudian nggak ada alasan misalnya orang yang menyetubuhi anak dibenarkan. Itu prinsip pertamanya, bahwa itu sudah masuk kategori pemerkosaan. Baik, Pak Nahar, artinya Anda setuju dengan apa yang dikatakan Kompolnas bahwa dalam kasus ini bisa dikenakan pasal berlapis bagi para pelakunya? Bisa, sangat bisa. Contoh begini, ketika misalnya dari 10 orang itu, sekarang 7 ya sudah ditahan, lalu kemudian tingkatannya bisa berbeda-beda. Contoh, satu guru, lalu kemudian kepala desa, lalu kemudian orang lain yang harusnya melindungi tetapi tidak melindungi, yang dalam undang-undang tentu bisa dikategorikan sebagai pihak yang harus diberikan pemberatan sanksi gitu ya. Itu satu. Lalu kemudian juga ketika nanti dampaknya berpengaruh ke alat reproduksi, hilang atau ada gangguan gitu ya, itu ancamannya bisa lebih berat lagi. Apa ancamannya, Itu Pak? ayat yang berbeda, sehingga ancaman hukumnya bisa lebih maksimal. Bahkan kita mengenal undang-undang kita dengan istilah misalnya ada pidana tambahan dan tindakan kebiri, bahkan pemasangan alat pendeteksi elektronik gitu ya. Lalu kemudian dilapiskan juga misalnya ketika misalnya menggunakan 285 juga bisa. Lalu kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa ketika ini ada kaitannya dengan eksploitasi anak, lalu kemudian penjualan atau perdagangan anak, ini bisa dikaitkan. Oleh karena itu maka ini kita dukung proses ini untuk mendalami seberapa banyak orang yang terkait dengan ini, korbannya anak. Maka ketika kita semua mau melindungi anak, maka kita sama-sama mendukung proses ini untuk diselesaikan secara tuntas. Tentunya juga kita ingin ada keadilan begitu Pak bagi korban. Nah kemudian bagaimana memastikan bahwa pihak kepolisian dalam melanjutkan kasus ini berbuat adil juga terhadap semua pelaku. Artinya pelaku semua mendapatkan hukuman sesuai dengan ganjarannya masing-masing begitu Pak. Jangan ada perlakuan yang berbeda atau istimewa di antara pelaku ini. Saya meyakini bahwa polisi akan bekerja profesional gitu ya. Gini,
kita ingat 9 Mei 2022 itu ada undang-undang baru yang mengesahkan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, jadi begini, kalau seandainya seseorang terlibat atau terkait tidak dengan ini, sesungguhnya undang-undang yang baru ini cek saja misalnya ada satu alat bukti nggak yang mengarah ke sana. Lalu kemudian yang kedua, saksi korban atau korban memberi kesaksian bahwa misalnya orang itu melakukan tidak. Dua itu saya pikir sudah terjawab dengan amanah dari Undang-Undang 12 tahun 2022. Dan tentu juga bisa didalami nih, kan ini ada 10, 7 sudah ditahan gitu ya. Dari 7 itu sebetulnya bisa didalami. Saling mengenal nggak? Lalu kemudian ketika kenal, saling berkaitan tidak? Nah, ini nanti akan tapi kami yakin bahwa polisi akan mengungkap ini dengan baik, maka kita berharap proses hukumnya bisa berjalan dengan baik. Kita percayakan ke aparat penegak hukum, tapi kemudian yang harus kita pastikan juga bahwa hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual ini yang terjadi pada anak ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu kami koordinasi juga dengan para pihak sehingga kita berharap pemerintah daerah dan UPT yang sekarang mendampingi itu juga memastikan bahwa ketika dibutuhkan pendampingan yang dibutuhkan itu kita akan Sejauh ini berikan. apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Kemen PPPA sendiri dalam pendampingan korban? Karena terakhir informasinya keluarga korban meminta perlindungan dari LPSK. Ya, jadi dengan LPSK Senin tim akan ke Palu gitu ya, lalu kemudian tim UPT DPPA unit layanan di daerah milik pemerintah daerah yang secara fungsional berkoordinasi dan melakukan terus upaya-upaya pelayanan itu sejak awal sudah melakukan pendampingan sejak dirujuk dari Poso gitu ya. Dan layanan-layanan yang kita miliki tentu bisa mensupport apa yang tidak di backup misalnya dalam pemeriksaan kesehatan. UPT DPPA sudah mensupport dengan sumber daya yang dimiliki, lalu baik di kesehatan maupun di pendampingan hukum selama proses ini berjalan. Baik, terima kasih banyak Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Bapak Nahar sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Nahar.